Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning Bapak Ibu, Cik dan Puan. Welcome to the 5th online seminar Aptikom Riau 2020. Nah, di sini untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, selamat bergabung di seminar online kelima Aptikom Riau untuk tahun 2020 dengan judul How to Optimize Research Publication for High Impact Journal. Inti dari seminar kita kali ini yang akan dipandu oleh moderator kita, silakan kepada Bu Dr. Ofalisa dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Silakan Bu Ofa. Oke, terima kasih. Thank you very much, Mr. Anggi, for the opportunity for me as a moderator for our event today. As mentioned before, our discussions focusing on our title now, how to optimize research publications for high impact journal. So we continue to our second speaker, Associate Professor Dr. F. Rizal. Kepada Dr. F. Rizal, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Papalisa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, masih pagi di Indonesia dan Malaysia, dan selamat siang di sini di Korea. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Aptikom Riau yang kembali telah mengundang saya sebagai salah satu narasumber dalam acara seminar ini, dan juga Bapak Ibu, Ibu Okvalisa sebagai moderator dan Pak Anggi sebagai host. Terima kasih atas waktunya yang diberikan, dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah gabung di seminar ini secara online. Baik, saya melanjutkan saja dari perspektif yang lain. Kalau tadi kita sudah lihat pembahasan bagaimana menulis artikel atau manuskrip dari front end proses dari sisi depannya. Mungkin saya share slide, saya langsung saja. Kita saya share slide. Oke, pada sesi kali ini, seminar kali ini saya akan membahas how to start scientific research. Kemarin ada saran dari kawan-kawan juga untuk menyinggung tentang collaborations. How to start our collaboration, what is the benefit for the collaboration, and publish in the journal. Oke. Saya perkenalkan dulu, saya dari Islamic University of Riau atau Universitas Islam Riau. Saya di LPPN, Research Institute and Community Services. Kalau di Indonesia lebih familiar dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIR atau Universitas Islam Riau di Pekanbaru di Provinsi Riau, Indonesia. Baik, dalam sesi kali ini ada beberapa hal yang saya singgung, mungkin how to start a scientific research collaborations, publication, reflected from the end process. Kalau Dr. Epina tadi mungkin sudah menjabarkan atau menjelaskan how to write a good manuscript or a good paper from the front end process, dari sisi depannya. Mungkin saya akan singgung sedikit dari back end process, yaitu how our paper atau manuscript being reviewed by editor or reviewer in the back end process, and Indonesia regulation. Di sini mungkin saya akan singgung sedikit sesuai dengan
saran kawan-kawan tentang kebijakan dikti untuk penilaian angka kredit tahun 2019 atau PAK 2019. Baik, we go for the publish in high impact journals. In order to publish paper in high impact journals, sebenarnya kita ingin semua paper kita ingin publish di jurnal yang mempunyai impact faktor tinggi, yang bereputasi bagus, prestige journals. Tentunya sebuah jurnal akan menilai kualitas paper kita. Jurnal akan mempublish jika if we have a good paper, jurnal akan memilih paper yang bagus saja akan dipublish. Karena apa? Jurnal juga mempunyai kebijakan atau harus bertanggung jawab setiap artikel yang dipublish tentunya mempunyai impact, mempunyai dampak dan berorientasi sendiri. In order to achieve a good paper, of course we have to get a good results. Okay, susah atau sulit kita akan mendapatkan kualitas paper atau manuskrip yang bagus jika kita tidak mempunyai hasil yang bagus. Okay, a good result based on the good research. Okay, yang ini kendala utama kita. Kita tidak akan sulit atau sulit mendapatkan hasil yang bagus, eksperimen result yang bagus, data yang bagus kalau tidak melalui penelitian. Penelitian merupakan tonggak utama atau dasar dalam menghasilkan hasil yang bagus, terusnya paper yang bagus, dan we can achieve or publish in the high impact journal. Sebuah riset ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau pendukung dari sebuah riset. Salah satunya adalah funding. Biasanya kita melakukan apply riset fund setiap tahun, berbagai institusi membuka riset fund. Seterusnya facilities. Mungkin salah satu kendala kita, terutama di Indonesia, fasilitas untuk melakukan eksperimen atau riset. Dan seterusnya tim. A good teamwork akan membantu kita membuat eksperimen yang bagus karena mempunyai berbagai ide, masukan, saran dan lain-lain. So walaupun ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi untuk menjalankan sebuah riset yang berkualitas, tetapi tiga ini adalah beberapa parameter utama penentu atau pendukung untuk menghasilkan sebuah riset yang bagus. Baik, seterusnya baru kita bisa mempublish paper kita. Terusnya materi adalah get started scientific research. Bagaimana kita bisa memulai atau dari mana kita harus memulai sebuah riset? Riset di sini tentunya riset scientific research, penelitian ilmiah di Indonesia. Yang pertama, we have to do a planning research project. Kita harus plan what kind of research we are going to do. So, what is the topic? So, we have to do a planning. Kita harus merencanakan riset apa yang mau kita lakukan. Then, designing an experiments. Mendesain sebuah penelitian itu atau eksperimen. Seterusnya, conduct eksperimen. Dan baru kita bisa mempublish atau publish the results. Mungkin saya agak go through agak cepat saja mungkin karena waktunya sangat agak terbatas. Saya harap bisa selesai dalam 30 menit sesuai waktu yang diberikan. Alright, the first part is planning a research project. So there are some items, there are some parameters have to consider in order to do research planning. Pertama adalah design or choose interest topics. So, identify a field of study that would like to do research. Okay. Setiap kita tentunya umumnya kita di sini dosen, ya.
setiap dosen kita pasti sudah mempunyai bidang studi atau program studi atau bidang area kita masing-masing. Pasti mostly dia doing or conduct research on the field or the community. Bidang-bidang sosial mungkin melakukan survei atau kuesioner di lapangan. Whatever is it, is perform the experiment. Experiment is not only on the lab. Dalam hal ini penelitian kita bahas secara general, tidak hanya orang eksak saja atau scientists in doing or conduct experiment in the lab. So whilst atau when you are doing on the experiment, keep a logbook. Pastikan setiap eksperimen yang kita lakukan itu kita mempunyai logbook atau catatan harian. Sudah umum kalau Anda yang mendapatkan hibah DKI ada satu di sistem, bahkan sudah dibuat satu folder atau sistem untuk mencatat logbook kita, catatan harian kita, progres kita, day by day, apa yang kita sudah achieve, apa yang kita akan lakukan seterusnya. Then troubleshoot the experiment. Selalunya eksperimen yang kita lakukan mungkin yang pertama kita lakukan belum berhasil, we are not achieve what we are intend to the goals, kita masih belum dapat hasil yang kita harapkan. So kita harus buat troubleshoot, what is the solutions, apa yang menjadi permasalahan. Then the last one is repeat the experiments. So ini dalam pelaksanaan eksperimen. Then analyze and publish the data. Tahapan akhir seperti yang kita sampaikan tadi. In the end of the research, we are intend to do a publication. Publication is one of the objective research. Analyze the raw data, propose experiment within raw data. Umumnya hasil penelitian atau raw data masih dalam data mentah atau masih dalam raw data. So kita harus melakukan analisa, either can filtering or make it data readable or mudah dibaca, mudah dianalisa. Umumnya baik kita yang di bidang sosial, survei ke lapangan, memberi question, hanya raw data saja. Respon dari masyarakat atau respon dari tempat kita melakukan survei hanya raw data. Data itu harus kita balik, kita analisa. Second thing is run the proper statistic. Statistical test and analyze untuk menganalisa data. Kita sudah dapat data, banyak data, bahkan di labor mungkin kita range, melakukan simulasi. Berapa hari kita melakukan simulasi untuk material tertentu atau eksperimen tentang bidang saya komputer, bagaimana kita melakukan simulasi, kita banyak data sekali. So kita run a proper statistics supaya data kita mudah dibaca dan mudah dianalisa. Untuk kita ingin data kita dipublish, sehingga publik itu tahu bagaimana data kita. Then make a publication with the quality figures. There are many programs used to do it. Salah satu nanti kita akan bahas di sesi lain, bukan di sesi berikutnya. Salah satu pertimbangan di jurnal itu dan salah satu permasalahan juga di kita, banyak kita membuat figure atau tabel is not quality enough. Tidak cukup kualitas gambar kita yang kita masukkan dalam paper kita, manuskrip kita. So, we have to do good quality of figures. Then write the paper publication. Now this step to write paper or manuscript. Tadi di sisi pertama, Dr. Ebina sudah membahas sangat detail how to write good manuscripts, a good paper. So di sini kita akan menulis papers. So dalam menulis papers, umumnya ini saya singgung sedikit salah satu permasalahan kita, mungkin kita akan bisa bahas di sisi lain. Bagaimana menulis? Umumnya kita menulis paper itu mulai dari judul sesuai dengan urutan. Judul, abstract, introduction, literature review atau related works, then methodology, materials, then result and discussion dan conclusions. Kita just follow the sequence of the paper.
idealnya untuk menulis paper itu, menulis manuskrip, kita mulai apa hasil yang kita dapat. Atau mulai dari section 3, material and method biasanya. Kalau section pertama introductions, second is literature review atau minimal section 2. Ada beberapa paper juga mulai dari section 2 sudah material and method. We start from the material and method and following with this result and discussion. Kenapa? Kita ingin tahu dulu apa yang kita dapat. Metode apa yang kita gunakan. We start from the section 3. Then the conclusion, setelah itu baru kita balikkan lagi ke atas, baru introductions, baru abstract, dan baru title. Title is the finals that we write in the papers, because we don't know yet what we discuss, because sometimes people write titles abstract. Abstract adalah mencerminkan semua dari isi paper. Bagaimana kita tahu isi paper sementara kita belum menulis paper tersebut. Yes. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail. This is time to hours to write the paper. Then submit a manuscript. Oke, sudah bahas tadi. Just keep this one. Revise the manuscript. Oke, sudah revisi. If your paper got comment or got revision, how to do. Sebenarnya saya ada satu slide juga, tapi kita akan bahas. How to reply, how to do revision based on the reviewer comment and resubmit for publication. Jika kita dapat revisi and we have done revision, then we can submit the final revision. So sebenarnya saya sudah rekam, ada beberapa, bisa request ini untuk link YouTube ini. Saya sudah rekam material lebih detail lagi untuk how to get research done. Okay, second part of our actually, okay, research collaboration. Kolaborasi adalah salah satu untuk memperkuat riset kita. Seperti yang kita bahas tadi, we have constraint on the research equipment or facilities. Kita bisa melakukan collaborations to other lab atau other facilities, other universities. Say responsible. Kolaborasi di sini benar-benar kolaborasi untuk mutual benefit. Pastikan kolaborator kita mendapatkan benefit yang sama, walaupun tidak ideal 50-50. At least they got benefit from our collaboration. It's not just we get the benefit from them. Kita ingin hanya mendapatkan fasilitas atau minjam peralatan labor di kolaborator kita. Lepas itu kita tinggal. It's not. They have to do same mutual benefit as well. Then we got similar benefit. Oh, sorry, I got interrupted. Announcements on our campus now. Is regular announcement. Is you just forget about it. Kita terus saja. Okay. Research collaborations. Pertama kita harus lihat dulu address mutual expectations. Every member of a team may have different expectation. So each team member to collaborate to the project gitu. So pastikan kita ingin mendapatkan mutual ekspektasi. Ekspektasinya sama. Tujuan kita sama. Apa yang ingin kita lakukan penelitian bersama ini, kerjasama kolaborasi ini, apa tujuannya? Oke. Kolaborasi bisa saja di bidang yang kita. Seperti saya di computer science, saya bisa berkolaborasi di bidang yang sama, baik di internal universitas atau universitas luar, atau bahkan lebih jauh lagi di overseas atau luar negeri. Oke. Yang kedua, ada hal-hal tertentu riset kita mungkin multidisiplin riset. Kita bisa berkolaborasi dengan bidang luar kita. Misalnya mungkin orang sosial ingin melakukan data analisis, perlu bantuan orang computer science karena data analisisnya very specific. So kita bisa berkolaborasi. Tetapi pastikan di second part ini clearly divide and establish who responsible for each task. Pastikan kolaborasi kita ini mempunyai tanggung jawab masing-masing. A clear division and about max. So setiap orang mempunyai tanggung jawab
dan mempunyai responsibles. Ya, kita ingin berkolaborasi. Oke, saya ingin berkolaborasi Anda. Nanti masukkan nama saya di paper. Enggak, kita bukan hanya sebatas something like pengen numpang, tapi lebih jauh daripada itu. Kolaborasi itu lebih berdampak. Oke, determine authorship itu sangat penting sekali. Ada suara feedback repeating. Oke, authorship ini sangat very concern issue, sangat isu yang sangat sensitif. Because why? Authorship ini everyone's intends to get first author pasti. Nah, kolaborasi ini kita harus dari awal agree and authorship at the beginning of the project. Dari awal kita sudah set design. Jika kita ingin mempublikasi, siapa yang pertama? First author, second author, and seterusnya. Oke, ini isu yang sangat sensitif. Oke. Communicate frequently. Kolaborasi kita harus jangan kita kolaborasi. Oke, we have a kick-off meeting on collaboration, project collaboration. Lepas tu 6 bulan nggak ada, diam saja. Nah, communicate frequently. Komunikasi, diskusi tidak harus face to face atau meet up. Kita ketemu, at least we got update. Apalagi kita sekarang teknologi sudah banyak, kita bisa online meeting, phone call, discussion. At least semua tim itu dapat update progress, karena setiap tim mempunyai tanggung jawab masing-masing. Setelah beberapa, mungkin seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, oke, saat ini the current state, our research progress sampai di sini. Jadi semua orang aware maksudnya tahu upgrade progress sampai di mana. Nah, saya sendiri mungkin ada beberapa kolaborasi dengan luar. We have monthly meetings, itu pasti, definitely. Sometimes we have weekly meeting, unofficial. We have times we can got update, but monthly meeting is a must. We have set our agenda with monthly meeting. Normally biasanya seminggu sekali kita akan update. Paling lama pun kalau sibuk 2 minggu sekali. Saya akan berkomunikasi dengan collaborator sampai sini, kita sudah melakukan sini. So everyone got update on the research progress. Don't forget to take a minute of meeting. Semua diskusi sebenarnya penjabarannya lebih detail lagi. Bagaimana kita membuat meeting minute, kita email kepada semua research member, team members, semua dapat meeting. Kenapa? Untuk record, ya. Memang kita diskusi, kita tahu update, tapi kita tidak ada record. Kita buat meeting minute, our record. And the end, the last one is access data. Setiap penelitian yang kita lakukan, of course, we got data, either per experiment, simulation, data collections, pasti ada data. Nah, beberapa case data adalah privacy atau data itu sangat rahasia. It cannot be published in the public. So kita harus tahu siapa yang mengakses data ini di dalam tim kita. Siapa yang berhak mengakses data? Karena tidak semua tim member mungkin kita beri hak untuk mengakses data. Kita harus agree. Oke, ini mungkin untuk pembahasan research collaboration, seperti saran dari kawan. Sebenarnya ini hanya poin-poin saja. Kalau lebih lanjut mungkin kita bisa lebih bahas bagaimana kita melakukan akses data, communicate, dan lain-lain. Oke, publication reflected from the back-end system. Kalau tadi Dr. Egina already discuss detail on the front end process. Of course, this is just a joke to get our paper is published. There is many challenges. Everyone keep bury our paper. So I discuss in this time we discuss on the back end perspective. Ini adalah proses yang normal. Sebuah paper akan sebelum dipublish kita akan menulis, akan submit ke jurnal, editor akan cek dan forward to the reviewer, reviewer akan kembali ke editor, editor akan
kembali ke author untuk komen yang sesuai dari reviewer yang berikan, jurnal editor we compile and publish. So I will discuss on this second part of editor review process. So this is another info. Why our paper is got rejected. Ini adalah bagian kecil, bukan selalu ini ya, hanya sebagian kecil berdasarkan dari back end proses, berdasarkan dari proses di jurnal tersebut. Saya akan bahas ini. Bukan salah satu faktor adalah yang paling tinggi adalah English errors, terutama untuk for the Asian country with the English is not as the main language. Kendala utama kita adalah English. Karena biasanya kita tidak melakukan proofreading kepada profesional proofreader, hanya melakukan proofread berdasarkan capability kita sendiri atau menggunakan aplikasi software dan kita submit. Tidak juga. Jurnal high reputation atau jurnal berimpact tertinggi, mereka tidak ada toleransi lagi dengan jurnal bahasa. Mereka tidak akan memikirkan tidak seperti dulu. Mereka akan saran baiknya Inggris diperbagi. Prestige journal, high impact high journal, good journal, mereka tidak akan ada toleransi tentang Inggris. Ketika mereka review, walaupun hasil kita bagus, paper kita hasil yang bagus, tapi Inggris tidak bagus, mereka otomatis begitu. Biasanya begitu. Saya juga melakukan review beberapa jurnal ketika Inggris, bahkan ketika paper kita tidak bagus, dia sampai ke reviewers. Di editor saja sudah reject karena mereka tidak mau toleransi dengan Inggris. Yang lain subject title of interest, ada author is not follow guideline, so kita discuss one by one. Thing to be in mind when submitting manuscript. Ini berdasarkan dari back end perspektif, dari sisi belakang ya, dari sisi prosesnya di jurnal. Tadi sudah dibahas juga Dr. Bina, follow author guideline. Setiap template pages yang lain, setiap jurnal mungkin berbeda guideline. Pastikan kita follow the guideline itu. Walaupun pada beberapa hal dapat kesamaan, pastikan kita mengikuti guideline atau follow the guideline of the jurnal. Preparing with high quality figure. Ini salah satu kendala utama kita. Mungkin high quality figure itu begini. Bahkan ada beberapa jurnal dia sudah menuliskan di sana quality figure at least 300 dpi or something like that, 400 berapa minimum, ada tulis minimum gitu. Supaya gambar kita jelas dan clear untuk dibaca. Termasuk juga tabel, kita membuat tabel. Tidak seperti amatiran tabel hanya sekedar tabel saja. Sebenarnya sudah habis, tapi nggak apa, saya cepat saja. Avoid mistake and type errors, kesalahan kecil, lupa titik, mungkin poinnya berbeda, paragraf pertama dengan paragraf kedua poinnya berbeda, ada sedikit kata yang itu is minor. Saya pernah dapat komen, if you don't care about small things, how you care about the big things. Itu ada. Ketika kita hanya selalu melakukan, kita mungkin kesalahan kecil saja, hanya satu titik, kenapa tidak? Nah, tetapi perspektif reviewer lain. Kecil saja mereka tidak bisa mengatasi, apalagi mengatasi melakukan penelitian yang besar. Begitu. Mereka lain pandangannya. Cover letter, if available. Banyak yang tidak membuat atau ini hanya bukan wajib. Artinya apa? Semua yang ditulisan di sini atau hal-hal di sini tidak menjadi syarat utama paper Anda di accepted, perlu diperhatikan. Tidak menjadi syarat utama, tetapi syarat pendukung paper Anda pelengkap, tapi sangat mempengaruhi. Oke. Cover letters biasanya ada state of complete interest dan lain-lain. Tadi sudah dibahas juga cite sampai paper in the target journal. Kita ingin melakukan mengirim paper di jurnal A. Mungkin bagusnya, tapi tidak wajib ya. Ini saya tanda kuning ini, jangan diwajibkan, nanti itu berbahaya. Oke. Tidak wajib, cite lah paper jika related, only related paper to our research. Jangan dipaksakan. Oh, supaya ingin menilai jurnal, papernya di cite, kita cite saja apa yang ada. Ya.
only related paper to our research, to our manuscript. Do English professionally. Saya sendiri is not confident also with my English. So, bahkan saya melakukan project di internasional, banyak sekali agen-agen atau di internet yang jasa melakukan project internasional. Memang mahal, memang bahkan ada 200, 300, bahkan 400 dolar satu artikel untuk 10 halaman atau sampai 15 halaman. Tetapi kita confident dengan English kita. Then we don't have concern, we don't have problem with our English. Ya, confident. Bagusnya kita lakukan project. Check and recheck before submit. Pastikan paper kita. Ada kesalahan fail, very blunder. Ketika upload paper kita, mungkin kita ingin buat manuskrip. Ada versi 1, versi 2. Ketika ingin upload, oh salah upload. Versi yang belum kita final atau masih versi yang kita masih revisi. Recommend reviewer, biasa ada satu menu, kita reviewer yang kita recommend di jurnal. Mungkin kita tahu jurnal itu bukan kawan maksudnya, bukan kenalan. Bidangnya sama, spesifik dengan kita, walaupun di jurnal itu bidangnya pasti selalu sama komputer, tapi ada lebih spesifik kita berharap dia memberi masukan lebih spesifik. Walaupun seperti yang dibahas tadi, kita jangan bersedih kalau paper kita itu di-reject. Kita ambil apa masukan, kita berharap kita saran reviewer, walaupun seandainya paper kita tidak diterima, kita mendapat masukan yang lebih bagus. Oke. Dan terakhir, add supplementary file. Kita masukkan data kita. Karena apa? Ini banyak, kalau mau dicerita agak panjang sedikit. Saya mereview paper dari dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri mungkin semua gambar dimasukkan, semua data dimasukkan, sehingga papernya sampai 20-30 halaman. Tetapi data itu sangat tidak relevan, hanya repeating, mengulang saja. Kita bisa masukkan supplementary file, video ataupun bahkan sewaktu kita melakukan riset supaya benar-benar yakin, oh editor atau jurnal tersebut benar-benar melakukan riset tersebut di labor atau di tempat yang lain, bukan data yang dapat dari yang lain. Oke, yang 4 terakhir, ini regulasi untuk moderator, take your time maybe 5 minutes. So, seharusnya dikasih 30 menit, sekarang 35 menit, 2 menit lagi. Doctor, you still have 10 minutes. 10 minutes, okay. Thank you very much. Okay, I thought it's 30 minutes for my time. It's okay. Thank you, Dr. Falisa. Okay, now is the last one is ini mungkin agak berbeda untuk audiens dari Malaysia. Mungkin agak spesifik ke Indonesia karena setiap dosen di Indonesia ingin melakukan kenaikan pangkat. Kalau di Malaysia is lecturer, senior lecturer, associate professor. Kalau di Indonesia dia 4 level juga, dari asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar. Guru besar in Indonesia is a full professor, is not guru besar in Malaysia is kepala sekolah. Okay, now we go for ini ada rilis terakhir 2019 Oktober peraturannya. Untuk asisten ahli kita fokus mungkin ke sini saja, mungkin constraint-nya lektor kepala dan profesor, karena pelaksanaan penelitian di teaching, research, and community service. Nah, di sini ada angka 40% dan profesor itu harus 45% atau penilaiannya. Dan salah satu kendala utama umumnya saya dapat informasi dari kawan di PAK, umumnya kendalanya di seconds, di bagian B kalau di dokumen itu pelaksanaan penelitian. Oke, cek one by one. Dan ini angka kredit. Oke, kita lihat buku referensi atau textbook ini ada 40. Oke, monograf 20. Kita akan bahas di sini hasil pemikiran dipublikasikan dalam book chapters, international book chapter ditulis dalam bahasa Inggris ada 15 poin, dan dalam buku nasional kita nasional ada 10 poin. Kita akan pergi ke sini, section ini yang akan kita bahas lebih detail. Jurnal internasional bereputasi terindeks pada database internasional bereputasi. Nah, komnya 40. Secara umum dapat saya sampaikan, kita lihat di detail-detail semua ini. Yang dimaksud jurnal bereputasi itu mempunyai indikator terindeks dalam database bereputasi seperti Scopus atau ISI.
Nah, baru dikasih maksimum 40 hukumnya. 40 ini kalau kita lihat mungkin jurnal yang Q1, Q2 lah. Secara umum kita bisa dapat bedakan kalau kita terindeks Scopus Q1 atau Q2 dia dapat 40. Nah, jurnal internasional terindeks pada basis data internasional hanya terindeks dapat KUM 30, ini mungkin kita lihat di Q3, Q4. Nanti kita bagi dua. Itu secara umum. Nah, kalau jurnal internasional tetapi tidak terindeks pada database yang terindeks pada database Scopus atau ICIT atau database yang lain, ya hanya jurnal internasional biasa dapat KUM 20. Ini mungkin sudah umum, Bapak Ibu secara umum agak mirip dengan apa yang 2014 PAK 2014. Oke, kalau jurnal nasional terakreditasi DIKI, kalau kita lihat Sinta ada peringkat ada 25 juga, berbahasa jurnal nasional di sini ada 20, jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 dan 4 sini ada 15. Oke, sedikit nanti saya akan bahas. Nah, hasil penelitian, oke, jurnal ini lebih lanjut lagi. Kalau jurnal di Sinta ada 10. Oke. Jurnal ilmiah ditulis dalam bahasa SPP namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal internasional. Dia jurnal internasional, tapi mungkin skopnya itu, papernya itu, jurnalnya itu publish mungkin satu negara saja, orang tertentu saja, tidak memenuhi syarat sebagai sebuah jurnal internasional. Mungkin reviewernya hanya satu negara. Nah, internasional ini untuk conference, ya, proceedings. Ini proceedings internasional terindeks 90 atas fokus 30, terindeks ekonomi internasional, nasional dan lain. Mungkin lebih detail bisa dibaca di PAK 2019, ada di online di website. So, oke, ini yang perlu dibagi. Ada pertanyaan juga karena ada masukan dalam seminar ini mungkin disinggung sedikit. Untuk pedoman kali ini, penulis pertama sekaligus penulis korespondens akan mendapatkan 60% dari angka kredit. Oke, nanti kita akan kasih contoh. Jika penulis pertama tidak sebagai penulis koresponden, ini kalau di Indonesia rata-rata kita penulis pertama umumnya pengen sebagai koresponden. Kalau di luar kita enggak, umumnya mahasiswa PhD sebagai penulis pertama, dan supervisornya sebagai penulis terakhir pasti. Kalau rata-rata saya lihat di luar itu supervisornya belakang dan sebagai korespondens. Oke. Kalau itu kasusnya penulis pertama sebagai dapat 40% dan penulis koresponden juga mendapat 40%, sisanya 20% dibagi semua co-author. Ya. Jika dalam paper itu hanya dua saja, penulis pertama dan penulis kedua sebagai penulis koresponden. Artinya dua penulis saja. A dan B. A penulis pertama, B sebagai koresponden dibagi dua. Saya contohkan sedikit. Mungkin dalam satu paper itu ada 3, ya Bu Opalisa, Pak Anggi, mungkin 3 orang. Publish di jurnal bereputasi Q1, Q2. Hukumnya 40. Jadi penulis pertama itu karena sebagai penulis koresponden mendapat 60% angka kredit kali 40, 24 KUM. Penulis kedua dan ketiga, ya, 40% dari 40 poin, 16 KUM, dibagi dua lagi karena keduanya dan ketiga, karena di sini kasusnya ada 3 penulis, koautornya ada 2, 16 ini dibagi 2. Jika autornya 3 atau 4, anggaplah autornya 5, koautornya ada 4, 16 ini dibagi 4, mungkin Bu Akmalisa, Pak Anggi, Pak Muhardi, atau Pak Sugeng, berarti 16 dibagi 4, masing-masing dapat 4 KUM. Kebanyakan yang koautor ini, 40% ini 16 ini dibagi, walaupun dia banyak 5-6. Jadi semakin banyak koautor, semakin kecil mendapat KUM. Poinnya, makanya salah satu alasan semua ingin jadi post author. Salah satu kendala utama, dilema di sistem kita itu adalah semua pengen menjadi penulis pertama karena KUM ini. Kalau author dapat KUM yang kecil, apalagi
co-authornya sampai 5-10 orang. Nah, ya. Bahkan ada paper, mungkin saya baru balik dulu di Indonesia, agak kaget juga. Paper itu hanya single author saja. Dan banyak di Indonesia, karena ingin mendapat penuh 100%. Bukan, it's not impossible. Very rare, sangat sukar. Bahasa ini Malaysia sukar apa? Sangat susah. Seorang peneliti itu dia melakukan penelitian, melakukan analisa data, melakukan eksperimen, collect data dengan single, menulis juga. Tetapi karena tadi ya. Dan second last, my slide is contoh lain. Ketika paper kita ditulis 3 lagi, tetapi penulis pertama sebagai penulis pertama dan bukan sebagai corresponding author. Penulis koresponden second author. Jadi hukumnya 40-40 dibagi 2, 16. Sisa 20% dibagi kepada penulis berikutnya. Kalau hal ini mungkin penulis berikutnya ada 1 saja Pak Anggi, ya 8, kalau 2 jadi 4. Nah, perlu diingat, correspondent author ini tidak selalu second author. Kalau di luar umumnya supervisornya paling belakang, penulisnya 50, supervisornya pasti senseinya, kalau di Jepang senseinya di belakang dan merupakan koresponden author. Walaupun paling belakang dia koresponden author 40. Ini perlu diperhatikan. Tidak selalu koresponden author itu di second author ya, second author. Dan ini referensi sedikit. Oke. Mungkin ini saja yang dapat saya sharing pada sesi kali ini. Sorry waktunya sudah lewat sekali, tadi 10 menit pun lewat dikasih. Keep going with research. Thank you very much. Terima kasih Bu Opalisa atas waktunya. Saya akan kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Efrizal. Okay. At the end of the session. Okay. Stop showing. Okay, Doctor. Thank you very much. Some of our conclusions from the speech of Dr. Efrizal yang mungkin interesting juga nih menurut saya adalah yaitu about small kesalahan kecil. So sometimes we just ignore, ya. Tetapi ini adalah merupakan sesuatu hal yang ternyata sangat diperhatikan oleh baik itu editor ataupun reviewer dari sebuah jurnal. Jadi jika hal yang kecil saja tidak terperhatikan, apalagi dengan hal-hal yang besar, ya, terutama misalnya terkait dengan format or template of the journals, baris kiri, baris kanan, yang mana yang harusnya dimiringkan, kemudian bagaimana penulisan referensi dan sebagainya, ya. Nah itu ternyata harus menjadi suatu perhatian juga bagi kita. Dan kemudian lagi adalah proofread. Ya, ini mungkin juga sangat menarik sekali karena terkadang sometimes we have to add some additional cost to pay the proofread. Tapi kita bisa lihat, nah, kalau untuk sejenis conference internasional mungkin dengan quality bahasa Inggris kita yang pas-pasan mungkin oke lah, masih can be accepted. Tapi for the journal sometimes we need to hire some of the proofread. It is my experience. Oke, dan kemudian lagi yang menarik yang tadi disampaikan oleh Dr. Efrizal yaitu terkait dengan masalah research collaboration. So sometimes memang kita tidak boleh buat kerja sendiri. So we have to make some of the agreement first when before we start our project. Jadi memang jangan ada dusta di antara kita. Ya, jadi memang ini adalah merupakan satu suatu trik dalam kita menjalinkan hubungan atau collaboration, apakah baik secara nasional ataupun secara internasional. So we have to open, segalanya harus dijelaskan dan di make some of the agreements at the beginning. Oke, baiklah, kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi question and answer. So anyone who wants to ask to Dr. Ervina or Dr. Efrizal, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke, mungkin jika ada yang mau bertanya boleh yang di dalam Webex boleh angkat tangan sehingga kita bisa mengizinkan mute-nya di unmute sehingga pertanyaannya bisa disampaikan.
Ya kah, Bapak, Ibu? Oke, mungkin sebelum ada pertanyaan yang dari Bapak Ibu ya, sedikit mungkin saya mau bertanya nih. Jadi awalnya mungkin dari saya dulu. Tadi bercerita tentang menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Efizal terkait berapa poin dari collaborators atau authors yang ada di dalam paper kita. Nah, jadi kadang-kadang mungkin dari mengetahui bahwa pembagiannya seperti itu, jangan sampai teman-teman jadi pada ketakutan pula nih, nggak mau lah berbagi gitu ya, karena nanti poinnya jadi sedikit loh, jadi pelit gitu ya. Dan padahal sebenarnya ini bisa kita jadikan sebagai strategi untuk bisa istilahnya menghasilkan banyak paper. Nah, jadi kalau yang satu buat satu, yang harusnya kita cuma publish satu paper, tapi karena kita rame-rame dan saling berbagi, kita bisa publish misalnya 4 atau 5 paper dalam setahun. Nah, ini bisa menjadi satu strategi lagi, walaupun mungkin poin-poin atau nilainya sedikit. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan. How many the ideal numbers of collaborators in our paper? Nah, idealnya itu autorsnya bagusnya seberapa? Karena memang kalau kami yang dari religion study yang berbasis UIN itu memang betul Pak Efizal, ada yang memang cuman autorsnya cuman satu saja gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang saya lihat papernya autorsnya sampai 100. Nah, ini jadi mungkin kira-kira bagaimana apa sih adakah standar authors yang ideal yang istilahnya bisa bikin editors ataupun reviewers jurnal kita itu tertarik ataupun tidak mempermasalahkan acceptability of our publications. Oke, mungkin kita start kepada Dr. Evina dulu, Dokter, boleh? Halo? Atau mungkin Dr. Efizal dulu? Mungkin Dr. Vina mungkin mikrofonnya mungkin belum on, atau saya coba dulu. Oke. Sharing saja. Sebenarnya tidak ada standar baku seberapa banyak autor dalam sebuah artikel. Tetapi berdasarkan pengalaman saya untuk mereview dan membaca paper yang terbit, yang publish di jurnal, umumnya itu 4 sampai 5, ada 4 sampai 6. Rata-rata 3, 4, 5, dan 6. Rata-rata seperti itu. Intinya reasonable is less than 10, di bawah 10. Memang kalau kita baca ada satu artikel bukan 100 lagi, 300 autornya. Nah, tentunya bukan tidak make sense, bisa jadi, tapi bagaimana pembagian tugas sampai 300 seperti itu. Nah, saya dapat simpulkan begini. Rata-rata itu 3 sampai 6 penulis. Biasanya penulis pertama itu mahasiswanya atau penelitinya, second author atau pembimbingnya. Ini kan kalau kita lihat perspektif dari luar, yang ketiga kawannya yang berkolaborasi mengambil data dan lainnya. 3 sampai 6 is ideal nomornya, maksimum mungkin less than 10, maksimum 10 itu rata-rata. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada pembatasan jumlah penulis di dalam author. Tetapi sebagian jurnal, bahkan sebelum kita submit, mereka minta breakdown details. Every author, semua author yang di dalam artikel itu atau manuskrip itu, mereka minta breakdown si A melakukan apa, si B melakukan apa, ya. Mereka lebih tahu, mereka menuliskan, mereka data itu di waktu melakukan submission atau submit jurnal artikel atau manuskrip di jurnal. Mereka minta detail setiap author, mereka ingin memastikan setiap author mempunyai kontribusi, bukan hanya sekedar nama saja. Oke, mungkin itu Bu Falisa, tidak ada batasan sebenarnya, tetapi secara umum berdasarkan pengalaman saya membaca 3 sampai 6 umumnya kurang dari 10, less than 10 is. Mungkin Dr. Afina ada pandangan lain? Oke, Dokter, thank you. Silakan Dokter Elvina. Okey, saya berpendapat sama same with Dr. Efizal.
but for me is usually kalau untuk di Malaysia kita ada accreditation ataupun on MyRA di mana contribution numbers juga, kalau joint publication for example, collaboration tu perlu kalau ada collaboration markahnya agak lebih tinggi sedikit. So biasanya kalau kebanyakan paper make sense is mungkin again 6, untuk saya is 2 memadai. Kalau kebanyakan publication yang journal atau paper yang saya publish, saya collaboratornya mungkin 2, satu lebih kepada on content itself, satu lagi mungkin kepada on equipment for example. So untuk saya itulah 2 sampai 6 tu dah cukup okey lah. Okay, thank you very much, Dr. Kita lanjutkan for the next questions. Ini dari Bapak Yukiko, ya, dari YouTube. Pertanyaannya adalah bila punya manuskrip research yang interdisipliner, bagusnya terbit dipublish di mana gitu. Apakah jurnal interdisipliner ini tetap banyak sites-nya atau pembacanya? Nah, so the question is Yukiko ini dia punya manuskrip research yang contents-nya interdisipliner. Apakah harus dipublish di interdisipliner jurnal juga kah atau tidak? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Silakan, mungkin Dr. Ervina duluan. Okey, dari pengalaman saya, disebabkan my background is more to technical, tapi biasanya saya akan ada rakan saya, which is because the paper yang saya publish, for example for Q1 paper renewable energy, tapi disebabkan beliau adalah multidisciplinary dari Faculty of Business, more to analysis, kita boleh mungkin your research tu map dengan criteria of journal. Kalau untuk paper tersebut dia map with renewable energy, percentage of participant. Kalau untuk yang tu untuk multidisciplinary mungkin Q-nya tak berapa tinggi pada awalnya kebanyakannya, and it's not easy untuk kepada Q2 and Q1, tapi untuk mungkin switchkan sedikit content di dalamnya supaya boleh map kepada teknologi atau technical paper dan akhirnya easy to publish. Okay. Okay, Dokter. Jadi sebaiknya we try to focus in one of disiplin ilmu ya, Dokter ya, and then try to publish in the particular disiplin journals. Okay, mungkin Pak Efrizal ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit aja, Bu. Oke, saya setuju. Bagusnya kita tidak mempublish di interdisiplin jurnal karena skopnya lebih besar, dan biasanya umumnya jurnal interdisiplin ini kurang berkualitas. Kenapa? Contoh, bahkan bukan untuk semua bidang. Kita computer science saja. Kalau secara general IT atau computer science sangat umum. Kita ada networking, ada AI, ada image dan lain-lain. Baiknya saran saya submit di jurnal yang di bidang lebih fokus, lebih spesifik. Kenapa? Nanti akan berkaitan ketika kita melakukan pengajuan angka kredit, akan dilihat jurnal itu. Si reviewer atau penilai angka kredit tidak hanya menilai artikel tapi menilai reviewer, menilai jurnal itu, reputasi jurnal itu. Kalau dia multidisiplin mungkin tidak fokus, baiknya satu jurnal spesifik dengan bidang ilmu kita.
tentunya kita ingin membuat paper walaupun kolaborasi multidisiplin ada bidang sosial dan lain-lain, tentunya kita ingin berkontribusi sesuai dengan bidang kita, ya. Ini sekali remind juga, bahkan saya dapat kolaborator dari luar. Ini tambah sedikit, pastikan manuskrip kita itu kita kirim ke semua co-author yang ada sebelum kita submit. Nah, ini banyak, ini under record ini sebenarnya. Kalau kita di Indonesia mau submit saja. Paper kita sudah terbit, hore, kan senang gitu. Padahal nggak tahu proses submit, tiba-tiba sudah terbit. Kalau di luar stylenya sangat bagus, bahkan satu kawan saya itu di UK, mereka tidak pastikan masukkan nama saya baca dulu katanya. Kalau tidak berkaitan dengan bidang, bahkan kita sama-sama computer science, tapi tidak dia tidak punya kontribusi banyak dan lain, mereka tidak mau masukkan. Menjawab pertanyaan tadi, saran saya bagusnya di jurnal yang spesifik bidang kita, nanti akan ada impact ke penilaian angka kredit, bahwa reviewer tim penilai angka kredit akan melihat reputasi jurnal tersebut. Mungkin itu saja, Bu Opalisa, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Efizal penjelasannya dan Dr. Erwina sangat clearly ya. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Asrul Sani yang mau bertanya kepada Dr. Erwina. Bagaimana pendapat dokter terkait jurnal-jurnal Scopus yang rilis terbaru, di mana beberapa jurnal Q1 ada yang turun under ini menjadi Q3 dan Q4. So, what is your opinion, Dr. Erwina? Ditujukannya kepada Dr. Erwina. Silakan, dokter. Okey. Di sebalik Q1 ataupun Q2 ataupun Q3 ini, actually dia ada calculation lah di sebaliknya. Berapa banyak paper yang di review atau berapa banyak manuskrip yang accept. So dari situ sebenarnya naik turun paper ada kait dengan ada kait dengan this kind of parameter. Okay. Biasanya editor akan melihat dari segi sebagai saya, for example, like reviewer. Sebab because of this, reviewer need to publish about two weeks, kena dipublish dalam masa 2 minggu, perlu direview dalam masa 2 minggu. Sebab apa? At the end is the quality of the papers, the quality of journal akan berlaku di situ. Ada juga yang journal tadi diberitahu daripada Q3, ada yang terkeluar daripada senarai juga, mungkin disebabkan reviewer yang tidak berkualiti wujud di situ, di mana tanpa this journal without screening. Dan mungkin daripada at the beginning is from the conference. Kalau kita lihat dalam masa 2-3 tahun ni, ada beberapa conference yang terus ditulis all papers, all accepted paper we publish in this journal. So ini antara sebab-sebab ada journal yang tiba-tiba berada di Q1 atau Q2 atau di Q3 dan di ban oleh some the kualitinya because of the quality of the journal kurang, disebabkan tiada reviewer secara ilmiah tu tidak dilakukan improperly. So the Q itu akan turun kepada yang lebih rendah. Saya berpendapat bagi sesebuah editor, journal, the quality of the journal perlu di-maintainkan. For example, like Q1, paper perlu di-maintainkan kualitinya pada masa yang sama. When we submit the paper to publisher, so perhaps that paper akan mendapat feedback, berikan feedback kepada kita. Mungkin
dalam masa 1 month, okay, sebolehnya. Jika tidak begitu, akhirnya as a researcher ataupun authors akan ke jurnal yang lain. Ini kerana most of publication or journal pada hari ini dah terlalu banyak jurnal compare with last time. So kita ada banyak jurnal yang kita boleh pilih. At the same time the quality pun masih ada di situ. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Ervina. Dr. Eviza mungkin ada yang mau ditambahkan terkait masih pertanyaan yang sama? Dikit saja. Kenapa jurnal itu turun? Seperti kita lihat, impact factor sangat dipengaruhi oleh jumlah citasi dan jumlah publikasi. Makanya beberapa jurnal yang bagus itu mereka akan meminimumkan paper setiap terbitan. Hanya paper-paper yang berkualitas saja yang diterbitkan supaya mendapat citasi dari lain. Ketika jurnal menerbitkan paper yang kurang berkualitas, tidak akan mendapat citasi, otomatis akan mempengaruhi dari impact factornya, karena citasinya berkurang tentu turun. Kita lihat citasi dengan jumlah artikel publish sangat mempengaruhi. Ketika citasi sedikit, publishnya banyak, impact factor turun. Itu penyebabnya kenapa, ada juga yang bertanya, kenapa dulu Q3 sekarang Q4, bahkan semakin lama keluar. Nah, tadi mungkin jurnalnya, antara kutip mungkin papernya banyak, ada publication fee di sana, nah sehingga publish banyak dalam satu edisi, sementara yang mensitasi kurang karena berkurang berkualitas. Itu yang perlu diperhatikan. Makanya jurnal-jurnal top itu persis maintain untuk membatasi publikasi artikel. Demikian mungkin Bu Apalisa. Oke, terima kasih Dr. Evizal dan Dr. Ervina. Sangat jelas sekali ya jawabannya. Ini ada sedikit lagi mungkin Dr. Ervina. Saya tadi teringat tadi masalah yang QQ yang turun dan sebagainya. Teringat saya Dr. Ervina tadi menyebutkan bahwa as editor you, as a reviewer, dokter diberi masa 2 minggu, 2 weeks to review one paper. Nah, tetapi realitinya ya, si authors harus menunggu hampir 2 bulan, itu paling cepat untuk mengetahui bagaimana proses progress reviewnya, apakah accepted ataukah need to revision atau apa. Bahkan ada some of the journals mereka membuat semacam minimal 6 bulan. Nah, lumayan juga 6 bulan ya, terlalu lama sih ya. Bahkan ada mungkin yang 1 year. Kira-kira itu bagaimana dokter? Apakah ada pengaruh terhadap quality dari sebuah jurnal atau bagaimana? What should we do as an authors? Apakah kita ambil saja lagi atau kita keluarkan paper kita dan kirim ke paper yang lain jika mungkin dalam 6 bulan tidak ada respon juga, atau bagaimana sebaiknya? Silakan, mungkin Dr. Efizal dulu boleh, Dr. Ervina dulu boleh, mana-mana boleh. Silakan. Mana dulu? Dr. Ervina atau saya? Oke, sedikit saja. Ya, boleh. Bu, jurnal yang bagus itu berbeda dengan dilema kita. Kita buat jurnal, susah mencari orang yang mau submit. Kalau jurnal yang bagus itu, saya dapat informasi dari kawan, setiap hari ada yang mensubmit paper itu. Oke, bahkan mereka kan sudah assign sebuah tim untuk mengecek setiap submission. Setiap hari ada submission. Bahkan sampai 10-20 itu biasa. Nah, kenapa kita lambat? Saya juga kadang mereview juga, kalau IEEE itu dikasih 2 minggu. Kalau saya IEEE. Kalau jurnal yang lain umumnya kasih 30 hari, 1 bulan. Ada juga yang 6 bulan. Umumnya 30 hari. Tapi kalau IEEE 2 minggu. Oke. Kenapa lambat direspon? Pertama, kita submit sekarang, kalau pengalaman saya IEEE itu, bahkan 1 minggu sampai 2 minggu baru dapat notifikasi bahwa mereka sudah menerima manuskrip kita. Hanya notifikasi, mereka akan memproses 1 minggu sampai 2 minggu. Setelah proses editorial, kalau tidak ada masalah, akan teruskan ke reviewer. Reviewer walaupun dikasih 2 minggu, kadang mereka kasih dispensasi sampai 3 minggu, mungkin ada kesibukan. Nah, umumnya apalagi yang 1 bulan,
Satu bulan mereka minimal assign 2 sampai 3 reviewer untuk satu artikel. Kalau mereka akan sebar sama, kadang sampai waktu 2-3 reviewer ini sampai waktu 2 bulan. Nah, proses itu sudah proses yang ideal saja sudah 3 bulan. Kalau kita terima notifikasi 1 minggu sampai 2 minggu, karena jurnal yang bagus itu setiap hari ada yang submit, mereka pun kewalahan untuk mengecek submission by submission, ya. Oke, itu salah satu jawaban kenapa prosesnya sangat lama. 3 bulan itu sudah biasa. Nah, tetapi kita bisa punya opsi kalau sampai 2 bulan atau maksimum 3 bulan kita belum dapat respon, kita boleh email ke editorialnya menanyakan status paper kita. Biasanya dijawab, tetapi jawaban biasanya lambat, mungkin 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Nah, be patient. Kalau of course, kalau lebih dari 6 bulan, tergantung kita. Mungkin kita pengen publish cepat disiplin ilmu ini atau hal-hal tertentu mungkin mengejar target dan lain-lain seperti hibah dikti saya ini. Skemanya 1 tahun, saya harus publish dalam tahun 2020 ini. Kalau prosesnya sampai 6 bulan, tentunya tidak perlu. Kita bisa withdraw, submit ke jurnal yang lain. Tetapi sebelum kita withdraw, mungkin 2 bulan, 3 bulan kita bisa tanyakan dulu status paper kita itu tahapannya. Biasanya akan dibahas. Nah, mungkin itu sekedar sharing pengalaman, Bu, dari sisi prosesnya di jurnal. Saya mengikuti juga proses di jurnal ini, bagaimana proses high quality jurnal ini. Mereka sangat sibuk sekali. Bahkan walaupun jurnal yang bagus itu mereka sudah assign dedicated staff. Kalau jurnal kita yang biasa ini kan kita sebagai dosen kerja sambilan. Bahkan yang jurnal bagus mereka sudah punya manajemen yang bagus khusus. Nah, itu saja Bu mungkin yang dapat saya sharing. Oke, terima kasih Dr. Efrizal. Silakan mungkin Dr. Ervina ada yang mau ditambahkan? Okey, seperti Dr. Efrizal inform tadi, yeah, some journal dia ada 2 weeks, ada 6 months, ada 1 year. Kalau dilihat saya punya slide tadi, my first publication ambil masa 1 year actually, starting from I submit the papers to the journals, and then this one is still end, which is accept. Tapi untuk penerimaan pada awalnya, tahu sama ada major correction or minor correction, it takes actually is about 5 months. Ini 10 tahun yang lalu. Tapi buat masa sekarang, nowadays, most of publisher, for example like Emirates, for example like Elsevier, kan, semua ni mereka mempunyai sistem sendiri, dan sistem ini dah di-linkkan. I forgot nama tools dia, dah di-linkkan antara satu dengan yang lain. Okay, OCID kot namanya, Orchard namanya. So semuanya sudah di-linkkan. Oleh yang demikian, bukan saja authors perlu upgradekan mereka punya kita punya understanding about the process. At the same time, manuscript central ni, database ini juga mereka telah upgradekan, di mana terdapat when we submit a papers, and then the editor actually sudah sampai di dalam basket mereka how many papers, and then mereka dah boleh assign kepada co-editors, which co-editors, and then from co-editors akan terus kepada yang lain. Okay, biasanya untuk sampai di editors sudah check everything, either this paper dah in this area. Kalau your paper is not in this area, 1 day. So usually kalau saya submit papers in journal, usually submit malam, because I have nothing to do. I mean morning terlalu busy dengan kerja admin, so malam boleh submit some papers. So submit malam, mungkin subuhnya sudah diberitahu, subuhnya sudah diberitahu reject. Because kerana apa? Disebabkan areanya tak cukup.
this is most of the paper, dan kebanyakan this paper editor akan hantar kepada reviewer. So reviewer kebanyakan journal telah upgradekan mereka punya standard. Most of the journal should have a due date. Perlu ada due date-nya. So saya sebagai reviewer and actually some co-editor, kita dah tahu each of us they have due date. This is high quality Q1, Q2 paper. I know Q3 paper and Q4 paper. Kita dah di-updatekan ada due date. For example, kalau I appoint Dr. Okfa Lisa untuk as a reviewer, so within this time frame, you didn't do your task, so I already have another plan to appoint another reviewer. So because of that, kadang-kadang tu you as a author, you akan dapat bukan sahaja 2, kadang-kadang lebih daripada 2. Okay. Untuk saya advice kepada author, go through Simango, check berapa banyak paper yang telah high citation. Dari situ boleh tahu how efficient that journal. So daripada efficient that journal, you boleh hantar to this kind of journal. Sebab apa? By use this kind of journal, by send to this kind of journal, the feedback is very fast. Macam Dr. Evizal inform, kalau tak diberitahu dalam masa 6 bulan, again, you boleh email kepada editors. Saya juga buat begitu. Dan biasanya editor willing to give some answer, akan beritahu answernya, maybe your papers you get the answer within this week, for example, like that. So boleh gunakan cara begitu juga. Rasanya itu saja, Doktor. Ya. Oke, terima kasih Dr. Evina. Masih ada waktu kita 15 minit lagi sedikit. Ini mungkin ada pertanyaan dari siapa ini tadi ya? Dari Bapak. Mana bapaknya? Oke, Ibu mungkin ya. Dari Ibu Andriani Mahdarlis. Ini special question untuk Dr. Evizal katanya. Mohon jelaskan, tadi ada pada penerangannya dokter terkait penulisan artikel dimulai dari metodologi dulu, baru terakhir title. Apakah benar demikian? Untuk satu artikel berapa buah jurnal sumbernya? Nah, silakan Dr. R. Oke, maksud saya ini misunderstanding mahasiswa saya ngajar metodologi penelitian di kelas. Saya bilang kita menulis tugas akhir itu mulai dari metodologi dulu. Judul itu belakangan, jangan bikin judul dulu. Mereka pergi ke prodi, saya ingin mengajukan tugas akhir. Apa judulnya? Judul belum tahu belakangan. Saya bilang, itu misunderstanding yang sangat besar. Artinya bukan kita tidak punya judul. Artinya apa? Penulisan judul yang spesifik itu di belakangan. Bagusnya kita mulai dari metodologi section 3 umumnya, terus material, hasil yang kita dapat, terus diskusi dan kesimpulan, conclusion. Kenapa? Ketika kita buat abstrak dulu, walaupun kita sudah dapat gambaran, it's not specific. Maksudnya apa? Kalau flow yang idealnya seperti itu, tetapi bukan harus begitu. Kalau Anda sudah dapat draft coretan, Anda bisa mulai dari abstrak, nggak masalah. Maksudnya idealnya proses, flow-nya itu, karena terakhir second last is abstrak dan last is title. Abstrak mencerminkan semua dari tulisan kita, apa aim kita, background, motivation, tujuannya apa, metodologi yang kita gunakan, hasil yang dapat, sampai conclusion. Nah, di abstrak, saya juga sebagai reviewer, bahkan maaf ya, kita bisa mereject paper itu tanpa membaca. Saya baca biasanya abstrak dengan conclusion. Ketika kita membaca abstrak dan conclusion, don't waste our time to read all the paper. This compound is not acceptable. Saya pikir reviewer yang lain sama. Most of the reviewer mereka akan baca judul abstrak dengan conclusion. It is not.
kami tidak, apalagi reviewer yang profesional itu sangat sibuk, profesor yang sangat sibuk, mereka tidak punya waktu untuk baca satu-satu. Kenapa buang waktu kalau sudah tidak cukup kan itu? Oke, itu mungkin jawaban yang pertama tadi, memulai dari material dulu, material discussion. Yang kedua tadi apa Bu? Lupa saya. Yang satu lagi, yang belakangan tadi pertanyaannya apa? Mulai material setelah itu? Referensi. Oh, referensi ya, Sudah, referensi. referensi yang tadi. Sebenarnya memang tidak ada batasan. Kalau saya punya rata-rata saya buat 30. Paling kurang pun 20, 20 sampai 30 is common lah. Boleh kita buat sebenarnya referensi tidak ada batasan minimum maksimum, tetapi secara umum 20 sampai 30 untuk paper yang standar. Kalau skopnya agak besar bisa sampai 50. Ada juga buat referensi sampai 100. Tapi ini yang riset paper Bu ya, riset paper idealnya 20 sampai 30, mungkin maksimum 40. Itu idealnya. Jangan sampai kurang dari 10. Apalagi sampai 5. Saya pernah lihat mereview paper hanya 5 4 itu sangat jangankan di bawah 10, di bawah 15 saja agak not confident. Di atas 20 usahakan 20 sampai 30 itu secara umum kan itu boleh lebih. Nah, referensi seperti yang dibahas Dr. Evina tadi yang valid 5 tahun terakhir, apalagi bidang kita computer science updated, very updated. 5 tahun pun sudah outdated. Nah, yang terakhir referensi tadi oke, ini untuk riset paper. Kalau review paper harus banyak, lebih dari 50. Kita ingin review paper. Kita ada juga hal-hal manuskrip, dia tidak melakukan riset, hanya review paper saja. Kalau boleh saya sarankan lebih dari 50 kalau untuk review paper. Mungkin itu pendapat saya, Bu. 20 sampai 30 referensi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. F. Karena waktu kita terbatas, kita jawab aja lagi nih sedikit pertanyaan dari Bapak Rudi Al-Hempi dari STIEPB. Bagaimana caranya untuk melihat ID Scopus? Dia bertanya seperti itu, dan kemudian di jurnal Q3 tidak bisa melihat DOI artikelnya. Mungkin boleh dibantu oleh Dr. Ervina. Bagaimana melihat Scopus? ID Scopusnya dia nak tengok macam mana nak tengok ID Scopus dia. Scopus ID. Ya, Scopus ID-nya. Okey, ID beliau sendiri ya? Iya, ID beliau. Okey. Kalau di Scopus, macam saya sendiri pada awalnya nama saya Ervina Efzan Muhammad Nur. Okay, so ada 4 namanya. Ada certain journal dia letakkan Ervina Efzan M.N. Okay, so ada journal pula yang meletakkan Muhammad Nur E.E. Okay, so 2 tahun ini 2020 and 2019 Scopus start to merge all our names. Okay, so mungkin untuk di lain siaran pula kita akan discuss how bagaimana Scopus to merge our name and others to explore about Scopus itself. So untuk mengetahui ID Scopus itu, actually you can just Google Scopus and then find out your name. Kalau dilihat kalau you www.scopus.com.my saya sharekan. Boleh di-sharekan kan? Betul kan? Waktunya terbatas tak? Okey. 10 menit. Okay. Oh ya. So
di stoppers itu ada, for example, your name, and then you can click your name. So di situ wujudnya you punya ID stoppers actually. Okay. So at the same time, because macam nama macam saya tahun 2000 year 2000 kita tak ada official name yang saya gunakan, different names. So now as a lecturer baru I stick with Ervina Efzan M.N. So yang ini perlu di-mergekan semuanya dan akhirnya you can go through all you punya papers, and from these papers you can find out your ID numbers. Oke, terima kasih banyak. Tambahan Dokter. sedikit Mbak Farisa, mungkin. Oh ya, silakan Dr. F. Saya takut salah paham ini, karena ada pertanyaan ke saya juga dulu, bagaimana membuat Scopus ID? Scopus ID tidak bisa dibuat. Scopus ID is automatic. Ketika kita publish di Scopus, artikel kita publish, Scopus automatic membuat ID. Nah, Scopus sekarang sudah agak bagus. Dia ada Scopus preview. Preview itu kalau kita tidak bisa akses di Scopus atau institusi kita tidak berlangganan di Scopus, kita bisa akses di preview. Itu kita bisa lihat ID kita di sana. Hanya biasanya akan first name and last name. Umumnya jurnal akan merujuk sebagai last name kita. Kalau Indonesia biasanya satu nama, masukkan nama kita last name. Kalau selalu yang depan itu adakan singkatan. Oke. Masukkan nama last name kita, masukkan institusi kita, kita akan dapat list publication kita, klik artikel dan keluar Scopus. Saya nggak bisa demo sini, agak lebih detail. Jadi intinya walaupun kita tidak punya akses Scopus, kita punya akses Scopus preview dan fiturnya agak lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Kita bisa lihat ID dan bisa lihat list paper. Dan kalau Anda punya akses lebih banyak lagi, bisa akses semuanya, analisis dan lain. Nah, kita bisa lihat di Scopus itu tadi. Saya pun ada rekam ini di upload di YouTube bagaimana membuat Scopus ID, Scopus review dan lain. Mungkin itu aja Bu Falisa, sekedar tambahan. Saya takut misconception makanya saya tambahkan tadi. Iya. Scopus ID itu tidak bisa dibuat, hanya otomatis ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Efizal dan Dr. Ervina. Bahkan Scopus juga mempunyai fasilitas ya, walaupun misalnya kita ID ada paper kadang-kadang terpecah-pecah. Kadang Okwalisa Saktioto atau Okwalisa UIN Suskariau. Nah, walaupun jadi dia kadang-kadang memisahkan menjadi dua ID, itu kita bisa minta merge juga, jadikan satu, itu pun juga bisa. Jadi itulah sedikit yang mungkin yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Waktu juga lah yang memisahkan kita. Terima kasih banyak atas semua masukan dan diskusi, baik dari kedua narasumber kita, kemudian dari Ketua Aptikom Riau, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada diskusi kita ini. Stay tune terus from the beginning until the end. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Anggi, silakan Mr. Anggi closing. Oke, baik. Terima kasih moderator kita, Dr. Falisa yang sudah memandu seminar kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh speakers kita. Ada Dr. Ervina dari Multimedia University Malaysia dan juga Dr. Efizal dari Universitas Islam Riau. Dan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi hari ini. Nah, untuk sekali lagi kita ingatkan bagi Bapak Ibu yang tadi bertanya absennya di mana, silakan. Untuk absensi itu bisa langsung saja ke link yang sudah kita berikan form untuk
pendaftaran ya. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah mendaftar bisa sudah cukup, dan yang ini buat yang belum mendaftar boleh silakan diisi kembali. Linknya sudah tersedia, tadi kita sudah berikan di kolom komentar juga, sudah kita berikan juga, dan ini kita tampilkan lagi di di layar Bapak Ibu. Nanti bisa di capture, bisa ketik manual juga. Lalu untuk yang untuk e-sertifikat sekali lagi hanya bagi yang sudah mendaftarkan saja. Jadi silakan bagi yang masih berminat, silakan boleh, nanti kita tunggu hari ini sampai jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Buat yang di Malaysia mungkin berarti jam 20 waktu Malaysia. Dan di bagian negara yang lain mungkin silakan mengikuti waktu Indonesia di bagian barat. Baik, yang untuk materi yang sudah diberikan sama yang ditampilkan oleh seluruh presenter kita tadi bisa di-download di link yang sudah diberikan. Nanti akan kita segera setelah kegiatan ini selesai, online seminar ini selesai, akan kita share di folder yang sudah diberikan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri, sampai ketemu lagi nanti untuk di seminar berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, untuk online seminar kelima di Aptikom Riau tahun 2020, How to Optimize Research Publication for High Impact Journal. Saya tutup untuk seminar hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.